Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Maisa Salsabila dengan NIM 12121000050 kelas PIAU 2B. Di sini saya akan memaparkan materi paper saya yang berjudul Higher Order Thinking Skills Implementasi Pembelajaran Berbasis Host pada Anak Usia Dini. Pendidikan pada anak usia dini dimulai sejak fase awal masa kanak-kanak, karena pada masa ini anak sedang berada pada masa pembentukan optimalisasi fungsi pada otak. Selama prosesnya, pembelajaran pendampingan dapat dilakukan oleh orang tua ataupun guru. Salah satu fase yang akan anak usia dini jalani adalah fase kognitif. Pada fase kognitif ini, bisa dilakukan pembelajaran berpikir kritis dengan menerapkan pembelajaran Higher Order Thinking Skills atau HOT. Apa Higher Order Thinking Skills itu? Menurut pemahaman taksonomi Bloom, Higher Order Thinking Skills atau HOTS dalam bahasa Indonesia berarti keterampilan proses atau metode pembelajaran yang di dalamnya meliputi kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Dengan metode Higher Order Thinking Skills atau HOTS, dapat melatih kemampuan berpikir kritis pada anak usia dini dan dapat mengembangkan karakter anak. Anak mampu memecahkan masalah dan menyelesaikannya secara bijak dan menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan yang mengharuskan anak memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif sehingga dapat menyesuaikan diri. Untuk yang selanjutnya, konsep berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, HOTS bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir anak pada tingkat yang lebih tinggi, seperti berpikir kritis dan kreatif, dan bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bijak, serta mampu membuat keputusan walaupun dengan keadaan situasi-situasi yang rumit. Menerapkan keterampilan higher order thinking skills atau HOT sangat penting untuk melatih anak usia dini berpikir kritis. Karena pada masa ini anak berada pada masa golden age di mana semua perkembangan anak tumbuh begitu cepat, termasuk kemampuan berpikir anak. Guru dan orang tua yang mendampingi anak harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan anak. Anak yang mendapatkan perhatian dan pendampingan terbaik akan terbentuk menjadi anak yang berkepribadian dan berkarakter yang baik juga. Lalu, pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOT. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, menurut pemahaman taksonomi Bloom, disebut level tertinggi dari proses berpikir seseorang, yang di dalam proses pembelajarannya terdapat kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkemampuan mengambil keputusan, dan berkemampuan berargumen. Pembelajaran menggunakan higher order thinking skills atau HOTS akan membantu anak untuk berkomunikasi dengan baik, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, dan bisa memahami hal-hal yang kompleks. Ketika anak mampu mengingat dengan baik, dapat menyelesaikan masalah, dan anak dapat menanggapi sesuatu dengan berpikiran kritis, hal itu sudah membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Higher Order Thinking Skill atau HOT, di sini maksudnya metode pembelajaran yang mampu menciptakan anak untuk berpikir seperti berkemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, mengidentifikasi pelajaran, ataupun soal-soal yang diberikan dalam pembelajaran. Kemudian, permasalahan yang muncul adalah permasalahan yang kompleks, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, sehingga memerlukan strategi dan cara tertentu. Dalam pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skill atau HOT, semua anak atau peserta didik harus lebih aktif daripada guru atau pendidik dalam proses pembelajarannya.
karena guru hanya sebagai fasilitator untuk mengarahkan dan mempermudah jalannya proses pembelajaran. Dengan begini, anak akan lebih mudah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, dan juga dalam menyampaikan idenya. Oleh karena itu, anak atau peserta didik harus berkemampuan untuk bisa memahami, menafsirkan, menganalisis, dan juga menginterpretasi informasi yang diterima. Lalu, penilaian soal-soal higher order thinking skill atau HOTS. Penilaian sangat berhubungan erat dengan pembelajaran yang telah diselesaikan oleh guru atau pendidik yang dilaksanakan oleh anak atau peserta didik. Jadi, guru atau pendidik harus memahami antara pembelajaran yang sudah dilakukan dengan evaluasi atau penilaian yang dilakukan itu sudah sesuai. Penilaian higher order thinking skill atau HOTS pembelajarannya mengharuskan untuk memanfaatkan gagasan dan informasi dengan cara mengubah implikasinya dan juga maknanya. Hal ini dapat terjadi ketika pembelajarannya menggabungkan gagasan dan fakta, kemudian menyintesis, menggeneralisasi, menjelaskan, memberi hipotesis, dan menyimpulkan. Oleh karena itu, dalam melakukan pembelajaran, peserta didik harus bisa memahami, menafsirkan, dan menganalisis, serta mengimplementasi informasi yang diterima. Untuk yang selanjutnya, karakteristik soal-soal higher order thinking skills atau HOTS diapalkan Kemendikbud secara sebagai berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, berbasis permasalahan yang kontekstual. Yang ketiga, tidak rutin atau tidak akrab. Yang keempat, menggunakan bentuk soal yang beragam. Lalu untuk yang selanjutnya, pembelajaran dan penerapan higher order thinking skill pada anak usia dini. Penerapan HOTS adalah salah satu pendekatan yang dapat dilakukan anak usia dini sebagai media dalam mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis. HOTS ini dapat diterapkan oleh guru dengan memahami kemampuan belajar anak, karena tipe belajar setiap anak itu berbeda-beda, sehingga guru atau peserta didik dapat memahami kemampuan belajar pada setiap anak. Guru tidak hanya menjadi sebagai media pengetahuan, tetapi juga menjadi peranan sebagai pemberi rangsangan pada proses perkembangan berpikir anak. Melatih kemampuan berpikir kritis pada anak usia dini dengan metode HOTS akan mengembangkan karakter anak seperti menyelesaikan masalah kehidupannya secara bijak. Karena untuk menghadapi abad ke-21, manusia dituntut untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pelaksanaan HOTS pada pendidikan anak usia dini ini masih memiliki kendala dan sangat minim, dikarenakan keterbatasan kemampuan untuk berpikir. Guru tidak dapat mendidik anak secara efektif, sehingga guru masih membutuhkan pelatihan dan media pembelajaran yang mengarahkan dan berhubungan dengan pendekatan HOTS dan evaluasi dalam mengembangkan kemampuan dan kapasitas. Lalu selanjutnya, model pembelajaran higher order thinking skills atau HOTS. Higher Order Thinking Skill atau HOTS adalah program yang mengembangkan sebagai upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Ditjen GTK dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Menurut Kemendikbud nomor 22 tahun 2016, implementasi kurikulum 2017 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang dapat membentuk perilaku saintifik. Ketiga model tersebut yaitu yang pertama adalah model pembelajaran discovery atau inquiry learning. Menurut Robert B. Sun dalam balik tahun
219, discovery atau inquiry learning adalah model pembelajaran penemuan atau penyingkapan, yaitu memahami konsep, hubungan, dan arti melalui proses intuitif. Discovery dilaksanakan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Ini disebut cognitive process, dan discovery itu adalah the mental process of assimilating concept and participle in the mind. Yang kedua yaitu model pembelajaran problem based learning atau PBL. Menurut Tan Onseng tahun 2000, model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menggunakan semua kemampuan berpikir setiap individu ataupun kelompok dan lingkungan yang nyata. Selain itu, tujuan PBL juga menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang baru ataupun nyata. Keinginan dalam belajar dan mengarahkan diri sendiri dan keterampilan. Pada model pembelajaran problem based learning atau PBL ini, guru sangat berperan sebagai weight of the side. Hal ini menegaskan pentingnya pembelajaran pada tahap awal. Anak akan bisa mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dari buku maupun informasi lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah metode pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran project-based learning ini adalah model pembelajaran yang memanfaatkan keahlian dengan keaktifan anak pada anak dalam memecahkan masalah secara individu maupun berkelompok melalui tahapan ilmiah dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Mungkin sekian dari saya, pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, masih ada kekurangan, karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.